bersandar dulu, karena seperti biasanya saya pakai tatakan, biar kakinya bisa menapak. Kalau kakinya menapak, tidak menggantung, jadi akan lebih rileks. Sambil kita terus menunggu teman-teman yang lain, opa dan bapak ibu lain yang juga masih menyusul. Kalau yang mengalami gangguan sama kameranya, biasanya kalau kameranya di off, kemudian dinyalakan lagi, dia jadi lebih baik. Ya, duduk bersandar, kaki menapak pada alas, kemudian tangan di atas paha, mulai pejamkan mata. Menarik nafasnya lebih tenang. Kalau yang tadi baru melakukan banyak aktivitas dan nafasnya masih tergesa-gesa, yuk kita turunkan. Kita tenangkan lagi. Tarik nafas dalam 3 hitungan. Dan buang nafas juga 3 hitungan. Kalau bisa lebih panjang hitungannya akan lebih baik. Karena seolah-olah pikiran kita yang ditarik ke dalam ketenangan nafas jadi terikat dalam ketenangan itu. Inhale 3 atau 4 kalau bisa. Exhale-nya juga dalam 3 atau 4 hitungan. Bayangkan kita mengambil begitu banyak oksigen yang baik dan melepaskan karbon dioksida yang kita tidak butuhkan tapi juga baik untuk alam kita. Menghirup banyak energi yang baik. Kemudian melepaskan lagi yang tidak kita butuhkan. Setiap menarik nafas, bayangkan udara itu masuk dari hidung ke tenggorokan, sampai ke rongga dada, sampai ke rongga perut. Kemudian melepaskan nafas, perutnya mulai mengempis, dadanya lebih turun, tenggorokannya menyempit, dan udara keluar lagi lewat hidung. Tetap fokus pikiran kita kepada aliran nafas, dan bayangkan nafas yang kita ambil ini juga menjalar ke seluruh tubuh kita, memulihkan setiap bagian tubuh kita yang membutuhkan. Dan terjadi pemulihan juga. Mungkin otot-otot yang tense, yang tegang, yang terikat, dialirin nafas biar agak rileks sedikit. 2 kali lagi tarik nafas lebih dalam. And exhale. 1 kali lagi. Ambil nafas yang paling dalam. Lepaskan tenang dan perlahan. Rasanya kita bisa mengendalikan semuanya. Perlahan-lahan buka kembali mata. Dan kalau yang pakai tambahan alas boleh mulai disingkirkan. Sekarang duduknya mulai maju. Boleh setengah atau agak ke ujung. Dan usahakan kakinya tetap menapak. Ya, kemarin kita udah latihan untuk pinggang sampai ke atas ya, sampai ke kepala. Hari ini kembali lagi kita melatih tubuh bagian bawah. Karena selalu ingat, tubuh bagian bawah itu sangat penting supaya otot-otot kakinya itu terlatih, kuat, tidak mudah cedera, dan juga kita bisa menjaga keseimbangan, itu yang paling penting ya. Saya lihat semuanya sudah siap. Di sini, selamat pagi Ibu Esther, Ibu Ina yang baru bergabung, Ibu Siaga dan Ibu Shanti, halo. Kaki kirinya menapak kuat, buka kakinya dulu selebar panggul. Selebar panggul itu agak sedikit lebih kecil dari kaki kursinya. Dan panjangkan lagi yuk kaki kanannya. Dorong tumit kanannya terus ke depan dan jempol kakinya ke arah tubuh. Tubuhnya diusahakan juga selalu tegak. Jadi dalam body memory dan dalam pikiran kita selalu ingat kalau duduk itu tegak. Ya, kalau misalnya terbiasa yang melesak ini, biasanya berat nih pinggang sama panggul. Jadi bayangkan pinggang kirinya memanjang, pinggang kanannya memanjang. Jadi badannya selalu tegak. Dorong lagi tumitnya terus ke depan dan tarik lagi ibu jari ke dalam. Yang seimbang, gak usah pegangan.
Yang rasanya agak galau-galau gitu, takut jatuh, boleh sambil berpegangan ya. Semakin kita mendorong tumit dan menarik jempol kakinya, ini akan kerasa di bawah betis atau di hamstringnya juga akan ada stretch-nya. Tarik nafas, dorong lagi tumitnya. Buang nafas, yuk, apakah bisa tubuhnya mulai agak sedikit ke bawah. Kuatkan kaki kiri, jaga keseimbangan. Sambil ke bawah, badannya, pandangannya tetap ke depan, biar badannya tidak rounding. Kemudian juga dorong lagi sedikit tubuhnya. Perlahan-lahan kembali. Sebentar, saya kecilkan sedikit suara musiknya. Kemudian angkat kaki kanannya, paha kanan sejajar dengan paha kiri. Wah, katanya. Siap-siap ya. Ini perutnya kencengin, sedot pusernya, seolah-olah pusernya mau masuk ke punggung. Tarik nafas, tarik juga jempol kakinya ke dalam. Kemudian buang nafas, tunjuk jempol kakinya jauh ke depan. Jadi kita stretch juga kaki bagian depan dan kaki bagian bawah. Tarik nafas, flex. Buang nafas, point. Tarik nafas lagi, buang nafas. Gerakan seiring dengan nafas, dan ingat, nafas memberikan energi. Sehingga ini kaki nih kayaknya lebih kuat nih karena diberikan energi dari nafas. Kalau misalnya udah mulai semakin turun kakinya, yuk naikin lagi. Atau kalau sudah mulai berat, boleh sambil dipegang. 2 kali lagi, inhale flex, exhale point. 1 kali lagi tarik nafas, kemudian buang nafas. Jangan turun dulu, putar. Bikin lingkaran sebesar mungkin, perlahan ke satu arah. 3, 4, 5, 6, sampai 8, bertahanlah. Kalau yang mau sambil dipegangin udah mulai pegel, silakan. Kaki kirinya juga kuat, dan ingat, selama perutnya kuat akan lebih membantu. Balik arah, 8, 7, 6, yes, 5, 4, masih bisa. Kalau perlu pegangin pakai 2 tangan. Ayo, 2, boleh dipeluk dulu kakinya. Bagaimana rasanya? Pada saat memeluk, coba rasakan tulang duduknya mendarat di alas, ya. Kedua, panggul kiri dan kanan juga rekat ke kursinya ya, tidak terangkat sebelah. Jadi jangan gini, dua-duanya nempel. Boleh diturunkan dulu kakinya, panjangkan, angkat, peluk lagi. Mulai mobilisasi, turun, panjangkan, and up, peluk lagi. Turun, panjangkan, and up. 3 kali lagi. Turun, lengthen, and up, and hug. 2 kali lagi. Panjangkan, and up, and hug. Terakhir, yuk turun, lengthen, angkat. Yuk coba sekarang tanpa dipegangin. Baru peluk. Letakkan pergelangan kaki kanan di atas paha. Tangan kanan boleh ditaruh di atas paha kanan. Ditaruh aja, tidak perlu didorong dulu ya. Kalau misalnya yang duduknya mulai terlalu keluar, boleh masuk sedikit biar nggak jatuh. Tangan kiri boleh sambil pegangan kursinya. Sekarang kaki kanannya flex lagi yuk. Jadi jempol kanannya ditarik ya ke arah lututnya, dan tumitnya terus menunjuk ke arah kiri. Semakin flex, ini nanti stretchingnya sampai ke panggul bagian kanan. Kemudian lengthen your spine, pinggang kiri, pinggang kanan, tulang punggung panjang, tarik nafas. Buang nafas, turun sedikit dadanya. Kalau yang tadi kaki kanannya masih tinggi sekali, mudah-mudahan badannya turun, kakinya bisa lebih turun. Yes. Pandangannya tetap melihat ke depan, supaya badannya tidak melengkung. Dari sini, ya, perlahan-lahan tangan kanan yang tadi pegang kaki, cari kursinya di belakang. Ya, badannya boleh agak bangkit sedikit. Cari kursinya di belakang. Tangan kirinya boleh pegang lututnya. Jadi badannya agak diputar ke kanan sedikit. Ya, betul.
Tarik nafas, panjangin lagi pinggangnya. Pada saat membuang nafas, siku kirinya boleh lebih dekat lagi ke kaki. Bahu kanannya dorong sedikit ke belakang. Jadi tangan yang memegang sandaran kursinya boleh jalan sedikit lebih ke belakang. Dan akan lebih dalam lagi rasa stretchingnya di bagian panggul kanan ya. Yuk perlahan-lahan kembali. Letakkan dulu kaki kanannya. Sekarang panjangkan kaki kiri. Ini kaki kanan sama kaki kiri rasanya beda nggak? Ini udah mulai kerasa beda nih ya kakinya. Dorong lagi tumitnya yang kiri ke depan, tarik ibu jarinya ke dalam, ke arah tubuhnya. Semakin mendorong tumitnya ke depan dan menarik ibu jarinya, stretchnya ada di bawah betis. Nikmati dulu stretchnya. Selamat pagi Ibu Joy. Oma Indra, so nice to see you. Ibu Felicia, siapa nih? Ibu Hera. Saya kok kalau lihat Ibu Hera ingatnya angklung ya. Yuk, sekarang mulai angkat kaki kiri jajar dengan kaki kanan. Perut ingat kencengin, core, batang tubuh kuat kayak pohon ya, batangnya kuat pasti semuanya tersangga dengan baik. Tarik nafas, flex, buang nafas, point. Tarik nafas, flex, terus buang nafas, point. Ya, ingat pinggang terus panjang dan kokoh. Kalau misalnya pinggangnya kuat, biasanya organ-organ tubuh yang lain juga bergeraknya akan lebih ringan. Mengangkat kaki juga lebih ringan. Ya, kalau batangnya kuat. Lagi tarik nafas, tarik jempol, buang nafas, tunjuk. 3 kali lagi yuk, inhale and exhale. Tarik nafas, flex, buang nafas, point. Terakhir tarik nafas, flex paling kuat, buang nafas, point paling jauh. Putar, ingat buat lingkaran sebesar mungkin, slow motion. Semakin perlahan itu biasanya gerakannya itu lebih kerasa ya. Mungkin pas agak ke kanan rasanya seperti apa, pas agak ke kiri rasanya seperti apa. 3 kali lagi yuk. 1, 2, 3. Putar balik. 1. Terus ya, fokuskan pikiran kita ke nafas dan juga apa yang dirasakan oleh tubuh kita. Apa yang dirasakan oleh sendi-sendi pergelangan kaki saat ini? Apa yang dirasakan oleh paha bagian atas ya? Ini kita juga melatih paha bagian atas nih lumayan. 2 kali lagi yuk, putar. Terakhir. Mulai dipeluk sekarang kakinya. Ternyata nikmat sekali memeluk kakinya sendiri. Kedua panggulnya kiri dan kanan melekat pada alas, tulang ekornya tidak terangkat. Peluk dengan erat, sambil atur lagi nafasnya. Semakin erat memeluk kakinya, kita juga men-stretch bagian panggulnya ya saat ini. Boleh turun dulu. Panjangin kiri. Angkat kaki kiri lurus. Peluk lagi. Turunin lagi. Panjangin lagi. And up. Peluk, kalau peluk yang niat banget gitu ya, dekat sekali. And down, and lengthen, up, hak lagi, turun, panjangkan, up, yuk 2 kali lagi ya, turun, lengthen, and up, and hak. Terakhir, turunkan, panjangkan, and up, peluk. Share your love untuk kakinya. Disayang-sayang dulu kakinya. Dan sekarang pergelangan kaki kiri ada di atas paha kanan. Tangan kiri taruh di atas paha kiri. Yang mau mundur sedikit, kalau udah mulai terlalu maju silahkan. Ingat kaki kirinya flex, jadi jempolnya tarik lagi. Jempolnya ditarik, tumitnya ditunjuk. Semakin menarik jempolnya, lebih kuat rasanya ke bagian panggul kiri. Bernafas, panjangin lagi pinggang kiri, pinggang kanan, tulang belakang, rasanya semuanya memanjang, tapi tulang ekornya tetap dalam. Jadi tidak sampai terangkat, kecuali nanti pas badannya maju.
Tarik nafas, yuk semakin panjang lagi pinggang kiri, pinggang kanan, dan punggungnya. Kemudian buang nafas, baru mulai perlahan turun sedikit ke depan. Tangan kanan boleh sambil pegang kursi, tangan kiri ada di atas kakinya. Pandangan matanya tetap ke depan. Ingat, nafas yang tenang, nafas yang steady, dalam 3 atau 4 hitungan. Dalam kondisi apapun, dalam pose apapun, ternyata bisa mengendalikan nafas tenang. Seolah-olah semua situasi bisa kita kendalikan, semua mekanisme di tubuh kita, otot-otot kita juga bisa kita kendalikan. Dari sini, tangan kiri yang tadi pegang paha, pelan-pelan cari kursinya di belakang. Boleh sambil kepala yang nengok sedikit ke belakang. Tangan kanan yang tadi pegang kursi, pindahkan ke lutut kiri. Pandangan matanya sekarang lihat agak ke kiri ke belakang. Twisting badannya. Dorong bahu kirinya sedikit ke belakang. Siku kanannya dorong sedikit ke bawah. Jadi kayak badannya tuh kayak diputer ke kiri. Kalau cucian kayak diperes gitu ya. Diperes kan dipuntir terus ke arah kiri. Sambil memuntir ke arah kiri, jika bisa boleh turun sedikit lagi badannya. Semampunya. Boleh perlahan dilepas dan kembali. Mudah-mudahan kaki kiri dan kanannya sudah sama sekarang rasanya. Setelah ini kita seperti biasa, angkat kaki kiri. Turun dulu. Angkat kaki kanan, mobilisasi ya. Turun dulu. Angkat kaki kiri, tangan kanan up. Tangan kanan mau panjang. Sambil mobilisasi, sambil stretching otot pinggangnya. Turun. Angkat kaki kanan, tangan kiri up. Turun. Perutnya kencang. Pusar masuk sampai ke punggung. Badannya tidak terdorong ke belakang. Kita lakukan 10 kali. Option 1, kakinya ditekuk seperti biasa ya. Option 2, kalau mau diluruskan kakinya silahkan. Yuk, tangan kanan, kaki kiri. Kaki kanan, tangan kiri. 2, 3. Yang mau lurus. 4, 5, 6. Perutnya tarik terus. Badannya diusahakan tegak, tidak terlalu didorong ke belakang. 1 kali lagi. 10. And now bridge pose. Udah terlanjur ngah gitu ya. Ngap-ngapan. Kita lanjut langsung latihan core. Latihan core memang lumayan berat tapi sangat bermanfaat untuk kekuatan otot tubuh kita. What is bridge? Biasa. Maju sampai ke ujung. Putar bahunya ke belakang, ke bawah. Ambil kursinya di belakang. Ya, saya contohin dari samping ke belakang. Buka kakinya selebar kursi. Kemudian siapkan nafasnya. Pada saat menarik nafas, sedot perutnya ke dalam dan angkat panggulnya sedikit ke atas, lepas dari kursi. Jadi kekuatannya ada di perut, di bokong, di paha, ya, supaya bokongnya bisa terangkat. Yuk perlahan-lahan turun. Masih ada 2 kali lagi. Nanti yang ketiga kita tahan sedikit. Bisa ya, sekarang saya contohin dari sini. Duduknya agak ke ujung kursi, kakinya buka selebar kursi. Ready? Ibu Megariani bisa ikut. Biasanya Ibu Megariani suka nggak bisa nih, hari ini luar biasa bisa join. Halo Ibu. Yuk putar bahunya atas ke belakang dan ke bawah. Telapak tangannya mendorong kursinya kuat. Tarik nafas ya, perut kuat. Dorong panggul ke atas. Pada saat mendorong panggulnya ke atas, rasanya perut jadi langsing ya. Pandangan matanya ke atas. Semakin mendorong, telapak kaki juga dorong kuat. Bayangkan lututnya itu agak didorong maju sedikit ke depan. Yuk perlahan-lahan turun. Cari dulu kursinya. Baru letakkan lagi panggulnya. Terakhir. Siap.
Putar bahu ke belakang. Cari pijakan tangannya di belakang kursi. Tarik nafas. Perut masuk, kuat. Pinggangnya udah pakai korset, dorong panggulnya ke atas. Dorong bahunya ke belakang. Lebih tinggi lagi, pahanya mau diangkat ke atas. And we stay 3. Dorong sedikit lututnya ke depan, sedikit aja. 2, 1. Perlahan-lahan turun. Nah, lumayan. Yes, udah mulai panas. Panas sekali katanya ya. Kemudian kita lanjutkan dengan chair pose. Masih paha, panggul, dan perut. Untuk chair pose yang susah berdiri, boleh sambil di kursi, duduknya di ujung ya. Tapi yang bisa berdiri, yuk kita berdiri dulu. Cari kursinya. Ya. Kayaknya lebih enak kursinya menghadap ke sana. Kalau bisa tidak pakai kursi akan lebih baik ya. Tapi kalau misalnya masih butuh kursi, kursinya juga jangan jauh-jauh. Masih ingat, buka kakinya selebar panggul. Begini kayaknya. Ya, kakinya itu lebih kecil sedikit lah dari banding kursinya. Tangannya dulu ke depan. Kemudian dorong panggulnya ke belakang. Baru tekuk lututnya. Ya, kalau misalnya tidak perlu berpegangan, tidak perlu. Tapi kalau misalnya sudah mulai goyah, ada kursinya dekat ya. Sebisa mungkin tidak perlu berpegangan. Yo, up. Seperti tadi, kita lakukan 2 kali lagi. Yang ketiga akan kita tahan. Tapi nanti lihat ya, pada saat kita chair, jempol kaki harus kelihatan. Kalau belum kelihatan, dorong lagi panggulnya sedikit ke belakang. Oke, ready. Tangan ke depan dulu. Panggulnya dorong jauh, sejauh mungkin yang sanggup. Baru kemudian tekuk kakinya. Pada saat tekuk kaki, lututnya jangan maju. Lututnya tetap. Sedot lagi perutnya, kayak korsetnya kekecilan 1 lubang. Lihat ke bawah. Punggung kaki, jari-jari kaki kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan, berarti mundur lagi panggulnya. Yuk, perlahan kembali. Yang masih berpegangan silakan. Nah, yang ketiga, yang tadi berpegangan, coba lepas satu-satu tangannya ya. 1, oh masih oke. Lepas dua-duanya juga mungkin oke. Kan kalau nggak kuat langsung bisa berpegangan. Maju lagi tangan. Dorong panggul. Tekuk lututnya. Lihat, jari-jari kaki kelihatan nggak? Kalau ketutup lutut, mundur. Karena kalau misalnya lututnya menutupi, artinya terlalu maju dan sangat berat untuk sendi-sendi lutut ya. Kuatkan perut. And we hold here for 3. Pelan-pelan, yang sudah bisa lepas, tangannya lebih naik lagi ke atas. Di punggungnya makin berat. Nggak apa-apa. Biar lebih kuat juga punggungnya. 1, kembali. Langsung lanjutkan jinjit-jinjit ya. Yuk. Jinjit-jinjit, boleh berpegangan. Challenge yourself, pegangannya 1 aja. Atau pegangannya 1 jari aja. Hanya untuk supaya menjaga keseimbangan. Kakinya jangan terlalu rapat. Buka kakinya agak selebar panggul atau lebih besar, lebih kecil sedikit dari kursi supaya lebih seimbang. Yuk, siap. Yang mau berpegangan tangan, yang bisa tidak berpegangan tangannya di pinggang, pegangannya jangan jauh-jauh. Jinjit. Bisakah jinjit setinggi mungkin sampai tumit ada di atas jari? Turun. Jinjit. Turun. Pada saat jinjit, sedot pusernya masuk. Ya. Turun. Jadi lebih ringan. Latihan betis ini ya. 4. Nah, gitu ya. Perlahan-lahan lepaskan 1 tangan. Lepaskan 4 jarinya. Jadi cukup 1 jari aja yang nempel. Masih. 6. 7. 8. 9. Yang 10 kita hold ya. 10. And hold. Perutnya masukin.
Tulang ekornya seperti di scoop ke depan ya, kayak di sekop ke depan gitu tulang ekornya. Jadi pusarnya masuk, tulang ekornya ke depan. Mudah-mudahan lebih seimbang. 5, 4, 3, 2, 1. Boleh sambil di shaking dulu deh. Kalau tadi kita udah angkat-angkat kaki sambil duduk, kita coba yuk sambil berdiri. Ya, berdiri di samping kursinya. Tangan kanannya boleh berpegangan. Ya, tangan kanannya boleh berpegangan. Kemudian tangan kiri ambil kaki kiri. Ingat, nafas kuat. Perutnya tadi udah latihan, perutnya juga dikuatkan. Ambil dari paha belakang, tekuk kakinya bawa ke depan. Nice. Ya. And stay. Boleh berpegangan dari bawah. Yang bisa boleh peluk kakinya dari depan. Mana yang lebih nyaman? Ya, seperti ini. Aduh nggak bisa, Anang ganjel gitu. Dari bawah aja. Tapi kalau bisa dari depan, biasanya lebih mudah. Tarik nafas, panjangin lagi punggungnya ke atas. Buang nafas, buka kakinya ke samping kiri. Nice. Biasa kita melakukan ini sambil duduk ya. Sekarang kita coba sambil berdiri. Lebih berat, tapi lebih memobilisasi kaki. Kembali lagi ke tengah. Kemudian dibuka lagi. Tarik nafas kembali ke tengah. Membuang nafas, dibuka. Kemudian kembali ke tengah, tarik nafas, turun dulu. Yeah. Ganti kaki kanan. Cari pegangan di kiri. Mau kursinya yang dibalik atau orangnya yang ngebalik nggak apa-apa ya. Kan udah tahu apa yang mau kita lakukan. Ambil kaki kanannya dengan tangan kanan. Boleh dari balik paha atau di depan lututnya. Setinggi mungkin yang bisa dilakukan. Semakin tinggi akan semakin kerasa ini deep stretch di bagian panggul. Tarik nafas, panjangin pinggang kiri, pinggang kanan, dan punggungnya. Buang nafas, open your leg. Apakah kiri dan kanan berbeda? Tarik nafas, perlahan kembali ke tengah, perutnya masih kuat. Buang nafas, open sekali lagi. Inhale, come back to center. For the last time, open. Kembalikan dulu ke tengah, baru dikembalikan. Makin panas. Sekarang kursinya dicari lagi. Saya mau menghadap ke sini aja deh, biar nggak terlalu sempit. Bebas ya, tergantung kapasitas ruangan. Ruangan di sini agak mungil, jadi ya beginilah. Sekarang kita mau angkat-angkat kaki. Ya, yang pertama-tama pegang sandaran kursinya. Nah, ini dipegang. Ya, boleh dudukannya menghadap ke depan, boleh. Supaya lebih seimbang. Kalau sudah, mundur kakinya. Mundur sampai punggungnya sejajar dengan lantai. Ada rasa stretch di bagian bahunya juga. Sedot lagi perutnya. Ya, dari sini kedua kakinya rapetin dulu yuk. Kalau tadi buka kakinya selebar panggul, sekarang baru tekuk kaki kiri. Nah, ditekuk seperti itu. Ya. Kalau misalnya badannya masih terlalu maju, mungkin kurang nyaman, mundur lagi kakinya. Jadi mundur sampai kerasa ada stretch di bagian tulang belikatnya sini, atau rasanya sudah tidak bisa mundur lagi. Tapi ke telapak kakinya masih bisa berpijak. Tekuk kaki kiri. Letakkan dulu. Kita tes sekarang tekuk kaki kanan. Kaki kirinya lurus. Oke, letakkan kaki kanan. Tekuk lagi kaki kiri. Buang nafas. Tarik nafas di sini. Kemudian buang nafas, agak melengkung sedikit punggungnya dan luruskan kaki kirinya. Putar kedua pahanya ke dalam supaya badannya tidak membuka ke arah kiri. Jadi badannya tetap menghadap ke bawah. Tekuk lagi, baru kembali. Atur nafasnya ya, gerakan sesuai nafas.
Sekarang kaki kanan. Siap, kedua kaki sudah kuat, telapak tangan juga mapan di kursi. Tekuk dulu kaki kanan. Atur nafas, baru luruskan. Putar kedua pahanya ke dalam. Nice, ayo Ibu Hera, semangat. Mulai goyah. Tetap kuat ya. Perutnya disedot lagi biar lebih kuat. Tekuk lagi kaki kanan. Kemudian kembali. Satu kali lagi ya, kita coba ya. Ini sangat baik untuk latihan keseimbangan, sekaligus penguatan juga bahu dan tulang belikatnya. Otot-otot di sekitar situ. Oke, siap nafasnya. Tekuk kaki kiri. Sedot perutnya. Kemudian panjangkan kaki kiri. Kakinya boleh point, boleh flex, mana yang lebih nyaman. Bawa panggul kirinya sedikit ke bawah, putar kedua pahanya ke dalam. Kuat, semakin tinggi semakin baik. Tekuk lagi, kembali. Terakhir kaki kanan. Tekuk kaki kanan, panjangkan. Bawa panggul kanannya sedikit ke bawah, melengkung sedikit punggungnya. Kemudian putar kedua pahanya ke dalam. Sedot perutnya terus ke arah punggung. Tekuk kaki kanan. Kembali. Oke, perlahan-lahan turunkan tangannya dulu. Kembali. Wah, senyumnya semakin hebat. Gitu. Buka sedikit kaki. Di pinggang. Yuk, bikin lingkaran yang besar dengan panggulnya. Lumayan, tadinya ditarik-tarik. 3 kali ke arah kiri. Perlahan dan besar. Kemudian kita balik nanti 3 kali ke kanan. Kalau udah 3 kali, balik ke kanan. Apakah ada yang sudah mulai bunyi keretak ya? Badannya berarti sedang tertawa itu ya, sedang happy dia. 2, 1 kali lagi. 3. Nice. Bahu. Tarik nafas, jepit bahunya terus sampai ke dekat telinga. Buang nafas, rilis. Jepit lagi, tarik nafas, rilis. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Putar ke depan. 1, 2. Kalau yang capek sekali mau sambil duduk silahkan ya. Kalau yang masih bisa berdiri kita lanjutkan sambil berdiri. 8, 9, 10. Balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tangan kirinya tempel ke paha. Kakinya buka agak lebar ya. Tangan kanannya yuk reach ke atas. Terus ke atas sampai jauh sekali. Kedua telapak kakinya kuat di lantai. Panjangkan punggung, panjangkan kedua pinggang, tarik nafas. Buang nafas yuk, mulai badannya belok ke kiri. Jadi tangan kirinya semakin mendekati lututnya. Kuatkan kaki kanan memijak ke lantai dengan lebih mapan. Kembali. Gantian, tangan kanannya turun, tempelin di paha. Tangan kirinya angkat ke atas. Tarik nafas, panjangin dulu pinggang kiri, pinggang kanan, punggung. Kemudian buang nafas, yuk mulai belok badannya ke kanan. Nice. Bahu yang di atas dorong sedikit ke belakang. Matanya boleh melihat ke depan atau ke bawah. Perlahan kembali. Yuk peluk dulu bahunya. Peluk kuat. Kemudian sekarang siku kanan di bawah, siku kiri di atas. Ingat ya,
Yang sulit boleh seperti tadi aja dulu. Yang bisa, siku sama sikunya nempel dulu, baru tangannya diputar. Sambil tetap berdiri. Sedot lagi perutnya masuk. Tarik nafas, dorong bahunya ke bawah. Buang nafas, dorong sikunya ke depan. Matanya tertutup sama tangannya sendiri, tidak bisa lihat apa-apa. Nggak apa-apa, dengerin aja instruksinya. Tarik nafas, turun lagi bahunya. Buang nafas, dorong lagi sikunya ke depan. Yang tadi cuma memeluk bahu juga sama ya. Turun bahunya, dorong sikunya ke depan. Turun bahunya, dorong sikunya ke depan. Lepaskan. Gantian. Siku kiri di bawah, siku kanan di atas. Kalau yang sulit, cukup peluk aja bahunya. Kalau yang siku sama sikunya bisa nempel, yuk kita lilit lagi. Tarik nafas, dorong bahunya ke bawah. Buang nafas, dorong sikunya ke depan. Tarik nafas, bahu turun. Buang nafas, sikunya maju. Bahu turun, dorong lagi sikunya ke depan. Jadi di bagian tulang belikat, bahu agak ke belakang, betul-betul kerasa stretch-nya. Perutnya masuk. And release. Yuk kita duduk lagi. Lanjut. Mungkin sudah mulai pegel. Dari tadi berdiri-berdiri. Oke, yang belum adalah boat pose ya. Masih ke daerah perut lagi. Boat pose, mudah. Lebih mudah dari yang tadi. Ini saya contohnya dari samping, tapi silahkan dilakukan dari depan. Ya, ini caranya adalah sama seperti tadi, pegang, hampir seperti bridge ya. Pegang kursinya agak ke belakang, tapi kali ini angkat kedua kakinya. Nah, perutnya masuk. Kerasa kan nih, pada saat mengangkat, waduh ini pinggang sama perut langsung bekerja semua nih. Otot-ototnya kenceng. Mulai turunkan. Ya, 2 kali lagi ya. Putar bahu, cari pegangan di belakang. Tarik nafas, sedot perutnya. Baru angkat lagi kakinya. Sambil membuang nafas. Atur nafas di sini. Yuk coba angkat satu kaki. Bisakah? Tuh, turun. Coba kaki yang satu lagi diangkat, bisa. Bisa, turun. Mulai turun lagi. Yang ketiga, kita coba ya nanti angkat 2 kaki. Kalau udah mulai pegel, turunin nggak apa-apa. Semakin tinggi mengangkat, semakin kuat dilatih perut, paha, dan panggulnya. Mungkin otot-ototnya sudah mulai menyusut. Kita bangkitkan kembali, kita bentuk lagi ototnya ya. Kita kencengin lagi. Yuk putar lagi bahu, tangannya di belakang. Tarik nafas, sedot lagi perutnya. Buang nafas, angkat kaki. Boleh di sini, challenge yourself. Angkat kedua kakinya ke atas. Kalau berat satu-satu seperti tadi tidak apa-apa, tapi bergantian ya. Kiri dulu angkat, baru yang kanan. Waduh, ini perutnya udah gemeteran, paha udah gemeteran. Gak apa-apa, berarti ototnya betul-betul bekerja ya. Tekuk. And release. Sekarang badannya boleh menghadap ke kanan semuanya. Kaki kirinya dibawa ke belakang. Seperti ini. Kaki kanannya di kanan, kaki kirinya dorong ke belakang. Badannya menghadap ke kanan. Nice. Kaki kirinya di belakang jinjit nih. Tadi kita udah latihan jinjit-jinjit. Semakin mendorong lututnya ke atas, yang kaki yang ke belakang, akan semakin kerasa stretch di bagian hip flexor. Kan kita duduk terus ya, hip flexornya ketekuk terus, yuk kita rilis lagi, kita lengthen lagi. Kalau badannya mulai terdorong maju ke depan, bawa mundur sedikit. Boleh tangannya di pinggang dulu. Sambil tangannya di pinggang, coba dirasakan. Badannya muter ke kiri enggak? Kalau muter ke kiri, dorong lagi. Badannya biar menghadap searah dengan kaki kanan ya. Jadi badannya menghadap ke kanan. Tendang lagi kaki kiri ke belakang lebih kuat. Bernafas. Dari sini pelan-pelan boleh lurusin tangannya ke atas. Panjangin lagi. Pinggang kiri, pinggang kanan. Oke, pelan-pelan turun. Gantian ke arah yang satunya.
Ya, kendalikan badannya secara perlahan, tidak ada gerakan yang terlalu spontan. Sekarang kaki kirinya menghadap ke kiri, badannya juga menghadap ke kiri, kaki kanannya ditendang ke belakang. Jinjit kaki kanannya. Nah, ini lebih jelas ya. Kaki kiri, tangan di pinggang dulu. Kalau badannya masih menghadap ke kanan, yuk dorong supaya badannya menghadap ke depan. Jadi dorong pinggang dan panggul kanannya agak muter ke kiri sedikit supaya menghadapnya betul-betul ke depan. Tendang lagi kaki kanan di belakang. Kita stretch hip flexor bagian kanan. Kalau badannya mulai terdorong maju ke depan, bawa tegak kembali. Kalau tegak, kaki kanannya lebih sulit ya, lebih tertahan. Di situ challenge-nya kita mau perpanjang lagi ototnya. Kita regangkan lagi. Kaki kiri melekat kuat di lantai. Kaki kanan terus lututnya didorong ke atas. Tahan bawa kedua tangan ke atas. Panjang pinggang kiri, pinggang kanan. Ini rasanya sampai otot perutnya juga memanjang deh ke atas semuanya. 3, bernapas, 2, 1, and release. Nice. Sekarang kita warrior 2. Seperti tadi, kaki kirinya biarin aja tetap di kiri. Kaki kanannya tapi bawa ke depan dan luruskan. Kalau tadi jinjit, sekarang kedua telapak kakinya menempel di lantai. Sudut kursi ada di bagian tengah tubuh. Ya, tadi kan tubuhnya menghadap ke kiri, sekarang menghadap ke diagonal. Jadi sudut kursi searah dengan tubuh. Tangannya ke samping, perutnya sedot, badannya panjangin lagi. Nice. Baru siku kiri taruh di atas paha kiri, tangan kanannya bawa ke atas. Side angle. Kalau yang bisa, yang mau stay di sini udah enak boleh ya, udah kerasa gitu stretchingnya. Kalau yang kurang, yuk deketin lengan kanannya ke arah telinga. Nah, gitu. Nice, ya. Pandangan matanya boleh melihat ke depan atau melihat ke bawah supaya lehernya tidak strain. Jadi lehernya jangan sampai tegang, tense gitu ya. Lehernya mah santai. Di sini yang di stretch pinggang bagian kanan. Kaki kanan lekat sekali ke lantai, tidak terangkat. Perlahan-lahan kembali. Sekarang tangan kanan taruh di, kalau bisa di tulang kering deh. Kalau yang nggak bisa di paha boleh. Yang bisa sampai ke tulang kering otomatis tangan kirinya terangkat. Sekarang pinggang kiri yang di stretch. Ingat, lehernya jangan sampai tense. Lehernya santai. Kalau mau, tangan kiri boleh didekatkan ke telinga kiri. Dengan posisi ini lebih berat, jadi kalau yang mau tetap di atas silahkan. Yang mau dibawa ke telinga kiri yang bisa boleh. Lebih dalam stretch-nya, lebih nikmat rasanya. Tentu benefitnya juga akan lebih jauh ya, tapi lebih challenging. Kembali. Gimana pinggang aman? Lakukan semuanya semampunya ya. Jadi kalau sudah ngerasa batasnya jangan dipaksa. Ke arah yang satu yuk. Sekarang kaki kanannya ke kanan. Kaki kirinya yang di depan. Sudut kanan kursi ada di arah yang sama dengan arah tubuhnya. Lurusin kaki kiri, telapak kakinya menempel. Kaki kanan juga telapak kakinya menempel. Tangannya dulu. Ya. Dari sini, siku kanan tempel ke kaki kanan, otomatis badannya naik. Nah, pandangannya boleh lihat ke depan atau lihat ke bawah. Yang di sini sudah cukup silahkan, tapi mungkin karena tadi stretchnya dalam, aduh kok nggak kerasa sih, yuk bawa lengan kirinya ke arah telinga. Sekarang pasti udah kerasa. Lebih lurus lagi tangan kirinya, kalau yang masih ditekuk, lurus, semakin lurus akan semakin kerasa stretchnya tidak hanya di pinggang sampai ke bawah ketiaknya. Tuh. Yuk, usahakan lebih lurus lagi, lurus, nah gitu. Pegel ya. Tarik. Sekarang tangan kirinya boleh pegang paha atau kalau yang bisa meluncur terus sampai ke tulang kering. Otomatis tangan kanannya naik. Coba lihat tangan kanannya lurus nggak?
Kalau yang masih bengkok gini, yuk lurusin lagi. Nah, di sini boleh. Yang mau lebih deep, bawa lagi lengannya dekat dengan telinga. Ya, diusahakan lurus. Nah, begitu. Nice, lurus. Lurus. Kaki kiri, kaki kanan melekat kuat pada lantai. Dan kembali. Wih. Kembali dulu ke depan. Duduknya. Ini kok miring-miring ya saya duduknya. Sekarang tangannya panjangkan ke samping. Kita bikin lingkaran besar, lingkaran kecil dulu ke depan. 1, 2, 3, lebih besar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Panjangkan lagi. Bayangkan bahu yang mendorong ke kiri dan ke kanan ya, bukan jarinya yang memanjang keluar, tapi bahunya yang mendorong. Berbalik arah dari kecil dulu. 1, 2, 3, lebih besar. 4, semakin besar. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tangan kanan bawa ke kiri yuk. Ambil pakai tangan kiri. Tarik lagi bahunya. Kalau sudah, sekarang tekuk sikunya dibawa ke atas. Ya, tadi kalau yang sudah menyiapkan tali, boleh tangan kanannya sambil pegang tali, kemudian bawa ke belakang. Pakai tangan kiri, dorong lagi sikunya lebih ke tengah. Perutnya juga masuk, supaya tidak terlalu arching. Badannya biasanya arching, tapi supaya tidak terlalu ya. Sedot perutnya. Baru tangan, ya Ibu Sumbi ini udah tahu tuh langsung tangan kirinya nyari tali. Ya, boleh dicari talinya. Setiap tarik nafas, sedot perutnya dan panjangkan pinggangnya. Setiap buang nafas, dekatkan lagi. Barangkali jari-jarinya bisa bertemu. Ya, barangkali semua tangannya bisa saling berpegang. And we will stay there. 5. Ingat, perut masuk. Jadi pinggangnya nggak terlalu melenting ke depan. 3, 2. Boleh rilis dulu. Lumayan. Kanan kiri ya. Tangan kirinya bawa ke kanan dulu. Ambil lengannya pakai tangan kanan. Bernapas. Inhale 4. Napasnya udah lebih panjang ya sekarang. Kalau tadi inhale 3, sekarang bisa exhale 4. Cari tali, pegang pakai tangan kiri, bawa ke belakang. Siku, bawa ke tengah. Ya. Baru perlahan tangan kanannya jalan. Ya, pegang aja talinya dulu. Tarik nafas, lengthen your spine. Buang nafas, cari lagi. Mana sih jarinya? Dapat nih. Kalau udah 1 jari, mungkin bisa 2 jari. Kalau sudah 2 jari, mungkin bisa semuanya. Kalau yang masih belum nemu, nggak apa-apa. Talinya dijalani terus. Lebih pendek lagi jarak talinya. Apakah beda tangan kiri dengan tangan kanan? Ya, karena tangan kita yang satu beraktivitas lebih banyak daripada yang lain. Kadang juga regenerasi ototnya membuat kedua otot lengannya berbeda panjangnya. Ya, mungkin yang satu lebih fleksibel, lebih panjang. Yang satu lebih pendek tapi lebih kuat. Kita maunya ototnya tetap lentur, tapi juga kuat gitu ya. Oke, release. Udah mulai kesemutan. Letakkan lagi talinya. Boleh diayun-ayunkan dulu. Sudah mau jemput dulu ya, tahu-tahu. Oke. Kita lanjutkan dengan relaksasi kembali. Yuk, duduknya sampai bersandar lagi.
Ayo cari lagi tatakannya. Yang napasnya mulai terengah-engah, kita kembalikan lagi. Ya, boleh memejamkan mata. Ambil posisi paling enak, paling nyaman. Jadi boleh bersandar, buka kakinya sedikit. Usahakan kakinya melekat pada alas. Kemudian letakkan tangannya di atas paha, tidak menggantung. Tarik nafas panjang. Buang nafas dari mulut. Inhale from your nose. Buang nafas dari mulut. Satu kali lagi. Inhale from your nose. Lepaskan nafas yang berlebih. Sekarang mulutnya boleh ditutup lagi. Matanya terpejam. Arahkan kedua bola matanya ke bawah. Rasakan badannya mulai semakin tenang, semakin nyaman, semakin rileks. Tarik nafas dalam 3 hitungan. Buang nafas 4 hitungan. Jadi di saat akhir kita menghembuskan nafas lebih panjang dari kita menarik nafas. Dengan exhale longer than inhale, kita juga menekan hormon-hormon stres. Ya, mungkin pada saat latihan tadi ada yang mulai stres. Yuk kita turunkan lagi hormon-hormon stres. Kita induce lagi hormon-hormon yang membuat kita lebih tenang, lebih bahagia. Pikirannya difokuskan kepada nafas atau at least kepada hitungan nafas. Jadi dalam mindnya berhitung 1, 2, 3 inhale-nya. Kemudian exhale-nya 4, 3, 2, 1 dan seterusnya. Sambil kita membayangkan kita menarik nafas ke arah ubun-ubun. Dan membuang nafas mengalirkan energi ke seluruh bagian tubuh kita, terutama yang sangat membutuhkan. Apakah ada bagian yang terasa tidak nyaman, biarkan dia rilis. Ada bagian yang masih kencang, biarkan dia rilis. Bagian yang kayaknya butuh perhatian lebih. Inhale, arahkan juga ke satu titik di antara kedua alis. Buang nafas, bayangkan energi mengaliri seluruh panca indera. Mata kita lebih jernih, pendengaran kita juga lebih jernih. Penciuman, perasa, setiap kulit kita seperti sumbatannya itu terbuka. Dan energi itu melumatkan setiap sumbatan dan mengeluarkannya. Tarik nafas, sekarang bayangkan area tenggorokan. Pada saat membuang nafas, bayangkan kita memberikan energi yang memulihkan organ-organ suara kita. Sehingga suara kita lebih jernih, ucapan kita lebih terdengar. Baik secara volume ataupun secara makna. Tarik nafas, bayangkan sekarang kita membawa energi ke bagian dada. Pada saat membuang nafas, arahkan energi tersebut ke seluruh organ kita, paru-paru, juga ke organ jantung kita. Bayangkan organ jantung dan organ pernafasan kita juga menjadi lebih sehat. Lebih kuat. Tarik nafas lagi, arahkan ke bagian perut. Kemudian kita lepaskan energi ke organ-organ pencernaan kita. Masalah yang ada di organ pencernaan mudah-mudahan juga terlumatkan, mencair dan meninggalkan kita. Tarik nafas lagi, arahkan ke bagian panggul. Membuang nafas, arahkan energi kita ke organ-organ reproduksi kita. Bagian yang terasa tidak nyaman, atau sumbatan energi di bagian organ-organ reproduksi.
mencair dan meninggalkan kita. Tarik nafas lagi, arahkan ke bagian tulang ekor. Pada saat membuang nafas, bayangkan energi itu menguatkan kedua lengan dan kedua kaki kita. Semua tulang dan sendi juga diberikan energi yang baik, menjadi lebih kuat, lebih sehat. Tarik nafas panjang dan lepaskan dengan tenang. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, rasanya badan kita sudah lebih pulih dan lebih rileks. 2 kali lagi, deeper inhale. Exhale dengan tenang dan lembut. 1 kali lagi, tarik nafas paling dalam. Kemudian exhaling. Dan perlahan buka matanya. Terima kasih. Semoga sudah lebih cerah. Badannya lebih segar. Kemudian juga mindnya, isi kepalanya. Kalau yang tadi masih berkabut, mudah-mudahan sudah hilang kabutnya. Terima kasih ya Bapak Ibu, Opa Oma. Terima kasih juga Studio Cipunegara yang selalu mendukung kita ya, mendukung kegiatan kita. Sampai jumpa lagi minggu depan sama Lina ya. Ya, Ibu Hun, bye. Sampai jumpa lagi, Ibu Ya, Tim. terima kasih Lina. Terima kasih, Oma Indra, makasih, Oma Lisa, makasih senyumnya jadi lebih cerah Oma Lisa ya setelah latihan. Ibu Sumbini, yes. Terima kasih Ibu Lina. Sonia, Bu Ina, ya Ibu Hera, Ibu Esther, makasih ya. Yo, Suster, makasih. Ibu Aryani juga. Saya izin pamit ya, Ibu Santi. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih, Bu Lang.